Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini kita akan membahas yang namanya kalimat verbal dan nominal dalam bahasa Inggris gitu ya. Jadi teman-teman sebenarnya caranya sangat mudah ya untuk mengenali kalimat nominal atau verbal. Oke, langsung saja eh, kita share screen. Oke, di sini kita akan membahas yang namanya kalimat verbal dulu. Eh, Kalimat verbal. Di kalimat verbal ini adalah kalimat yang hubungannya dengan verb atau kata kerja. Jadi kata-katanya itu selalu menggunakan kata kerja asli. Jadi kalimat verbal ini selalu menggunakan verb asli. Kalimat 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 yang menggunakan kata kerja asli. Jadi kalimat ini selalu menggunakan kata kerja asli. Untuk mengetahui apakah kalimat ini kalimat verbal atau nominal, jadi kita harus mapping dulu. Jadi kata kerja itu adalah kata yang membuat orang itu bekerja. Contohnya get up, terus ada lagi walk, eh, terus ada lagi wash. Ini ya kita bahas yang sehari-hari dulu. Terus ada lagi apa ya? Em, bring mungkin ya, bring. Terus sing. Terus ada lagi take shower, take shower. Nah, di sini teman-teman tinggal tambahkan subjeknya saja. Subjek yang umum kita gunakan adalah I, they, she, it gitu ya. Itu umum yang kita ketahui. Jadi nanti kita bahas yang diikuti S atau ES. Tapi lebih detailnya nanti karena kita tidak apa namanya tidak membahas secara detail di sini. Setidaknya teman-teman bisa menggunakan kalimat dulu. Di sini I. Setelah I, di sini I get up. Misal kasih keterangan di pagi hari, in the morning. Seperti itu guys. Jadi ini adalah kalimat yang dinamakan kalimat verbal. Kalimat yang menggunakan kata kerja asli. Contoh lagi kita kasih subjek they walk to bathroom. Di sini juga menggunakan kata kerja asli. Jadi setelah subjek di sini selalu menggunakan verb. We wash the clothes every week. Jadi kita selalu mencuci baju-baju atau pakaian-pakaian setiap minggu gitu. Terus mungkin kamu ya, you bring my book to the class. Jadi di sini sebanyak-banyak dulu ya. Jadi teman-teman kita analisa dulu. Jadi setelah subjek ini sendiri, ini kan subjek ya. Nah, ini subjek. Terus di sini ada yang namanya verb. Verb itu kata kerja ya. Nah, oke. Nah, kata kerjanya ini get ini. Nah, get up. Untuk in the morning ini sendiri adalah kata keterangannya. Gitu guys. Jadi teman-teman bisa mapping dulu kata kerjanya baru diikuti subjek verb objeknya atau subjek verb keterangannya kayak gitu. Nah, sama halnya di sini teman-teman bisa lihat ini they ini sebagai subjek ya. Terus walk ini ada
adalah verb asli. Kenapa disebut verbal? Karena setelah subjek ini diikuti verb asli atau kata kerja asli. Nah, to bathroom itu keterangan tempat ya, ke kamar mandi. To bathroom. Sama dengan we juga sama seperti itu, ini subjeknya. Terus wash ini sebagai verbnya. Terus ada lagi untuk yang the clothes. The clothes ini adalah objeknya. Untuk every week ini sendiri adalah kata keterangan waktu ya, setiap minggu. Terus ada lagi you ini adalah sebagai subjeknya. Terus ada lagi ini bring ini sebagai verbnya. Oke. Baru kita lanjut lagi my book ini adalah sebagai objek dari kalimat ini. Langsung to the class ini adalah kata terakhir. Begitu guys. Ini adalah bentuk kalimat verbal dalam bahasa Inggris. Lalu bagaimana kalimat nominal di dalam bahasa Inggris? Nah, kalimat nominal itu kalimat yang kata kerjanya itu kata kerja bantu. Kalimat nominal. Kata kerjanya kata kerja bantu. Yaitu menggunakan ismr itu ya, yang teman-teman biasanya tahu itu to be itu ya, ismr. Ini tergantung dari subjek. Kalau is itu pasti gunanya untuk he it, Untuk am itu khusus untuk I ya, I am itu digunakan I. Are itu digunakan untuk you, they, sama we. Jadi intinya kalau are itu digunakan subjeknya lebih dari satu. Nah, umumnya itu diikuti oleh adjektif non adverb setelah setelah subjek ini. Jadi sebelum adjektif non adverb ini, teman-teman harus menambahkan yang namanya ismr. Contoh, I am, saya di sekolah, berarti I at school. Boleh enggak kayak ini? Nah, ini tidak boleh. Jadi bisa dikatakan ini sebuah kalimat. Ini harus ada verbnya. Nah, di sini harus ada am. Nah, am ini fungsinya adalah verb atau kata kerja bantu yang menjembatani atau membantu agar menjadi sebuah kalimat. I am at school. Saya di sekolah. Yang kedua, you are contoh kata sifat apa ya yang you are handsome. Kamu ganteng. Nah, apakah boleh kalau seandainya are ini kita hilangkan, you handsome gitu. Nah, itu tidak mencerminkan syarat-syarat sebagai kalimat itu sendiri. Jadi makanya teman-teman harus menambahkan you, terus ada lagi are, handsome. Nah, handsome ini adalah sebagai adjektif. Gitu. Contoh lagi, they teacher, boleh enggak? They teacher, tidak boleh karena ini bukan perlambang sebagai kalimat itu sendiri. Berarti menggunakan they are teacher, gitu. Seperti itu, ya, gitu teman-teman. Nah, di sini ada kalimat negatif. Kalau negatif tinggal tambahkan not ya di sini. Tinggal tambahkan not saja, berarti I am not at school. Kalau seandainya teman-teman membahas menjadi kalimat negatif. Kalau pertanyaan gimana? Ini fungsi dari kata kerja ini bisa dibawa balik. Kalau kata kerja bantu nominal ini ditaruh di depan, maka dia menjadi kalimat tanya. Kayak gitu. Tinggal diganti pertanda ini ya, tandanya diganti tanda dengan tanda tanya.
Misal, am I at school? Are you handsome? Are the teacher? Kayak gitu. Seperti itu guys. Itu mungkin yang perlu teman-teman tahu. Nah, terus untuk yang verb gimana? Nah, kalau verb itu gandengannya I, you, they, we itu berpasangan dengan do. Sementara si he, it itu berpasangan dengan doesn't. Nah, atau does, sorry. Does. Kalau tidak berarti teman-teman membutuhkan kata kerja bantu ini. Ini kan kalimat positif yang di sini they walk to bathroom. Kalau negatif berarti they do not walk to bathroom. Loh, bro, apakah boleh disingkat menjadi don't? Boleh. They don't walk to bathroom. Kayak gitu. Ini ya. They don't walk to bathroom. Kayak gitu. Terus untuk yang we apakah sama? Ya, kita lihat di sini. Ayu Dewi kan menggunakan do. Berarti we don't wash the clothes every week. Kayak gitu. Karena negatif. Seperti itu. Nah, untuk yang ini, you, apakah sama? Sama, dia menggunakan do. Karena sudah perjanjian di sini ya, sudah pasangan. Berarti, you don't bring my book to the class. Seperti itu. Jadi kalau pengen menjadikan kalimat verbal ini menjadi kalimat negatif, maka teman-teman harus menambahkan nih kata kerja bantu ini, don't ini. Nah, ini. Nah, terus kalau seandainya di sini subjeknya sih it, berarti tinggal tambahkan aja di sini bukan don't tapi menggunakan doesn't. Misal, oh ini they ya, sorry, they don't. Jadi kalau seandainya di sini subjeknya mereka tidak apa dia perempuan tidak berjalan ke eh, apa kamar mandi. Berarti teman-teman tinggal tambahkan aja di sini. She doesn't walk kayak gitu. Jadi bukan bukan menggunakan don't tapi menggunakan does not kayak gitu ya. Does not atau doesn't. Bro, kalau kalimat pertanyaan gimana? Nah, notnya ini dihilangkan, do-nya dipindah ke depan. Kayak gitu. Jadi teman-teman tinggal mengubah aja. Nah, di sini kita hilangkan don't-nya berarti apakah mereka berjalan ke apa kamar mandi kan gitu. Do they walk to bathroom? Kayak gitu. Sama halnya we ini. Karena dia menggunakan do berarti do we wash the clothes every week. Seperti itu. Tinggal kasih tanda tanya. Bro, kalau seandainya si it gimana? Berarti menggunakan does. Does she walk to bathroom? Apakah dia laki-laki membawa bukuku? Berarti does he bring my book? Does he bring my book? Kenapa kok menggunakan does? Karena subjeknya si ini ya. Itu mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Untuk lebih detailnya nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Thank you very much. Semoga bermanfaat. Bye bye and have a nice day.